Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai ekosistem. Yuk kita simak pembelajaran hari ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Selanjutnya, hari ini hadir semua ya anak-anak. Baik, apakah anak-anak tahu tentang ekosistem? Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berlangsung dalam sebuah ekosistem. Ekosistem adalah kumpulan dari makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Jenis-jenis dari ekosistem yaitu terdapat ekosistem sawah. Terdapat pada gambar ekosistem sawah. Di dalamnya terdiri dari kerbau, pohon, padi, dan juga lokasinya terdapat di sawah. Lalu selanjutnya terdapat ekosistem hutan. Pada gambar ekosistem hutan, di sini terdapat pohon dan beberapa hewan, di antaranya ada rusa, monyet, tupai, dan burung. Selanjutnya, di sini terdapat ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput pada gambar terdiri dari pohon, gunung, matahari, singa, zebra, jerapah, gajah, burung, terdapat batu, rumput, dan juga air. Nah, di sini selanjutnya terdapat ekosistem danau. Pada gambar ekosistem danau di sini terdapat matahari, pohon, ikan yang ada di dalam air, katak, batu, dan binatang lain. Selanjutnya yaitu ekosistem gurun. Pada gambar ekosistem gurun di sini terdapat kaktus, tanaman kaktus, ada unta, dan hewan lain serta tumbuhan yang ada pada ekosistem gurun. Selanjutnya, di sini terdapat ekosistem laut. Pada gambar ekosistem laut, di sini terdapat beberapa jenis ikan, tumbuhan, batu, dan komponen-komponen yang ada di laut. Biotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Abiotik merupakan bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati, seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen abiotik mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Nah, untuk komponen biotik di sini terdapat 3, yaitu terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah
organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Untuk konsumen, yaitu organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Dan untuk dekomposer adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup. Selanjutnya, konsumen terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, primer, yaitu pemakan tumbuhan. Yang kedua, sekunder, yaitu pemakan konsumen primer. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu tersier, adalah pemakan konsumen sekunder. Pada contoh rantai makanan ini, yaitu yang terdapat di sawah, rantai makanan di sawah. Yang pertama di sini terdapat padi. Padi terkena paparan sinar matahari dan juga diberi air. Lalu, padi terdapat belalang. Belalang makan padi, yang nantinya belalang akan dimakan oleh katak, serta selanjutnya katak akan dimakan oleh ular. Lalu, ular akan dimakan oleh burung elang. Dan selanjutnya, yang terakhir, itu adalah dekomposer mikroorganisme atau pengurai. Berikut adalah siklus dari rantai makanan di sawah. Komponen abiotik terdiri dari suhu, udara, tanah, air, dan cahaya. Suhu yaitu mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Udara adalah menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Tanah yaitu sumber nutrisi bagi tumbuhan. Air yaitu penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Dan yang terakhir adalah cahaya, yang merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis. Selanjutnya, interaksi komponen biotik dan biotik. Simbiosis. Simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan atau netral. Untuk simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya di sini kerbau dengan burung. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan di mana satu organisme dapat manfaat sementara, yang lain tidak terpengaruh. Di sini terdapat contohnya yaitu dengan ikan hiu dan juga ikan-ikan kecil yang ada di sekitar ikan hiu tersebut. Selanjutnya terdapat simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain dirugikan. Di sini contohnya yaitu pohon yang ditumbuhi oleh inang atau benalu. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara, interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap stabil dan berfungsi. Apakah anak-anak senang dengan materi yang telah kita pelajari hari ini? Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua di kehidupan sehari-hari. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya anak-anak.